Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Tarumanegara ingin menjelaskan materi tentang Kerajaan Tarumanegara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramadhan Manyu, absen 32. Saya Anggi Ardiansa, absen 6. Saya akan menjelaskan tahun berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Menurut prasasti Kebon Kopi, Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu yang berdiri pada abad ke-4 Masehi atau ke-5 Masehi. Letak Kerajaan Tarumanegara adalah di tepi sungai Citarum, Jawa Barat. Diperkirakan letak dari Kerajaan Tarumanegara adalah di wilayah Bekasi. Terdapat beberapa versi mengenai pendiri Tarumanegara. Diperkirakan pendiri Tarumanegara adalah Maharesi Jayasingh Awarman. Dari India, menurut prasasti Ciratan Jara pertama sekaligus pendiri dari Kerajaan Tarumanegara adalah Purnawarman. Di sisi lain, dari naskah Masakerta menyebutkan bahwa Purnawarman adalah raja ketiga, namun justru temuan ini diragukan kebenarannya kedatangan Jayasinghawarman ke Indonesia dikarenakan kekacauan Maharaja Samudrapta. Menurut prasasti Tugu, wilayah Tarumanegara pada masa pemerintahan Purnawarman meliputi bagian utara Jawa bagian barat, mulai dari Banten hingga ke Cirebon. Pada masa pemerintahannya, Purnawarman melakukan penggalian sungai. Cenderambaga saat ini dianggap sebagai kota Bekasi. Cenderambaga menjadi Bagasasi menjadi Bekasi. Dengan panjang 12 km dan sungai Gumati yang menjurus ke laut. Selain itu, Purnawarman juga memberi persembahan kepada Brahma sebesar 1000 ekor sapi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan raja pertama dari Kerajaan Tarumanegara. Maharesi Jayasinghawarman atau juga dikenal dengan nama Raja di Raja Guru Jayasinghawarman merupakan seorang pendatang dari India. Sosoknya menjadi raja dari kerajaan ini setelah sebelumnya menjadi seorang petapa, dan setelah kembali ke profesi sebelumnya, tahta raja pun diberikan kepada anaknya, Raja Dharma Yawarman. Jayasinghawarman berasal dari Salangkayana, India, yang kemudian pergi ke Nusantara, tepatnya di Kerajaan Salakanagara. Kehadirannya pun disambut Raja Dewarman 8 hingga kemudian dinikahkan dengan salah satu putri raja tersebut. Setelah itu, Jayasinghawarman membuka wilayah. Diperkirakan Kerajaan Tarumanegara terletak di Bekasi. Setelah itu, Jayasinghawarman mendirikan kerajaan yang dinamai Taruma sekitar 358 Masehi, dan sering berjalannya waktu dikenal dengan Tarumanegara atau juga disebut Tarumanagara. Selama 24 tahun Jayasinghawarman berkuasa, meski belum bisa dikatakan bahwa kerajaan yang dipimpinnya memasuki era kejayaan. Selanjutnya, raja yang berjaya dari Kerajaan Tarumanegara. Masa kejayaan Tarumanegara mencapai masa kejayaan pada masa kepemimpinan Purnawarman yang dikenal cerdas dan berwibawa. Pada tahun 397 Masehi, Purnawarman membangun ibu kota kerajaan di sekitar pantai yang kemudian dianggap sebagai cikal bakal Sunda. Menurut prasasti Tugu, Raja Purnawarman sukses melakukan penanganan banjir dengan membuat sungai Candrabaga sepanjang 12 km. Dan itu ia juga memberikan persembahan berupa 1000 ekor sapi. Di bawah kepemimpinannya, ia menguasai 48 kerajaan daerah. Wilayah kekuasaannya meliputi Jawa Barat, mulai Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Kerajaan Tarumanegara juga sudah melakukan hubungan diplomatik dengan Cina. Selanjutnya, raja terakhir dari Kerajaan Tarumanegara. Linggawarman adalah raja ke-12 dari Kerajaan Tarumanegara yang naik tahta pada tahun 666 Masehi ketika menikahi Dewi Ganggasari dari Indraprahasta di Cirebon. Linggawarman mempunyai 2 putri, yakni Dewi Manasi dan Sobakancana. Dewi Manasi dipersunting oleh Tarusbawa dari Sunda, sementara Sobakancana dinikahi oleh Dapunta yang Srijayanasa, pendiri kerajaan Sriwijaya. Pada masa pemerintahan Linggawarman, Kerajaan Tarumanegara telah mengalami kemunduran.
Linggawarman meninggal pada tahun 669 Masehi tanpa memiliki putra mahkota yang akan mewarisi tahtanya. Karena itu, tahta Tarumanegara jatuh ke tangan Tarusbawa, suami dari putri sulung Linggawarman. Saya akan menjelaskan peninggalan dari kerajaan Tarumanegara. 1. Prasasti Cirata dan prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara. Pertama adalah prasasti Cirata, prasasti yang ditemukan sekitar tahun 1863 silam ini. Ditemukan di desa Cirataan Lir, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. 2. Prasasti kebun kopi ditemukan di desa Cirataan Lir, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Prasasti ini ditemukan pada awal abad 19 oleh Belanda. 3. Prasasti Tugu, peninggalan kerajaan Tarumanegara. Berikutnya adalah prasasti Tugu. Prasasti ini diberi nama sesuai dengan tempat penemuannya, yakni berada di Kampung Batu Tumbu, Desa Tugu, Koja, Jakarta Utara. 4. Prasasti Pasir Awi. Prasasti Awi ditemukan oleh seorang arkeolog berkebangsaan Belanda bernama N.W. Oppermans pada tahun 1864 silam di kawasan hutan Cimamikis, Bogor, tepatnya di Bukit Pasir Awi bagian selatan. 5. Prasasti Cidang Hiang. Prasasti Cidang Hiang atau yang juga dikenal dengan nama Prasasti Munjul ditemukan pada 1947 di Kampung Lebak, tepi sungai Cidang Hiang, Kecamatan Muncul, Kabupaten Pandeglang, Banten. 6. Prasasti Muara Cianten. Prasasti Muara Cianten ditemukan pada 1864 silam di desa Cianten, Bogor, Jawa Barat. Prasasti ini memiliki kemiripan dengan prasasti Awi, yakni terdapat gambar telapak kaki di pahatan tulisan ikal. Meski demikian, isi tulisan dan prasasti tersebut belum dapat disimpulkan oleh para ahli. 7. Prasasti Jambu, peninggalan kerajaan Tarumanegara. Terakhir adalah prasasti Jambu yang dikenal dengan nama prasasti Pasir Koleangkak. Selanjutnya saya akan menjelaskan kehidupan ekonomi di kerajaan Tarumanegara. Berdasarkan berita Cina dari catatan Fayen, diketahui bahwa kehidupan ekonomi masyarakat Tarumanegara bergantung pada sektor pertanian, peternakan, perburuan binatang, dan perdagangan cula badak, kulit penyu, serta perak. Guna memajukan pertanian dan perdagangan, Raja Purnawarman menerapkan teknologi pengairan. Saya akan menjelaskan politik di kerajaan Tarumanegara. Pendiri kerajaan Tarumanegara adalah Maharaja Jayasingwarman dari India. Menurut naskah Wangsakerta pada abad keempat, banyak pengungsi dari India yang datang ke Nusantara guna menyelamatkan diri karena peperangan besar yang terjadi di sana. Salah satunya Jayasingwarman. Jayasingwarman adalah seorang Maharishi atau pemuka agama Hindu yang memimpin salah satu rombongan pengungsi ke Nusantara dan kemudian mendirikan kerajaan Tarumanegara pada tahun 358. Kerajaan Tarumanegara berdiri hingga tahun 669. Selama 3 abad berkuasa, kerajaan ini diperintah oleh 12 raja secara berturun-temurun, mencapai kejayaan di bawah pemerintahan Purnawarman. Kerajaan Tarumanegara mencapai kejayaan pada masa raja ketiga, yakni Purnawarman. Dari prasasti-prasasti peninggalan Tarumanegara, Maharaja Purnawarman dikenal sebagai raja yang gagah berani, bijaksana, dan sangat memperhatikan kehidupan rakyatnya. Salah satu pencapaian adalah memerintahkan penggalian Sungai Gomati sepanjang 12 km untuk menghindari bencana alam seperti banjir ataupun kekeringan pada musim kemarau. Hasilnya perekonomian kerajaan yang bertumbuh pada kehidupan pertanian menjadi maju, sistem pemerintahan kerajaan pun sudah teratur, dan Tarumanegara aktif menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Pada masa pemerintahan Raja Purnawarman pula di kerajaan meliputi hampir seluruh Jawa Barat. Di masa 48 kerajaan daerah berada di bawah kekuasaannya. Setelah 3 abad berdiri, kerajaan Tarumanegara runtuh pada paruh kedua abad ke-7 pada 669. Tahun Linggawarman yang baru berkuasa selama 3 tahun wafat, dan setelah itu kerajaan terbelah menjadi 2. Kerajaan Tarumanegara terpecah menjadi 2, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh.
Sekian dari kelompok Tarumanegara, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.